Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufik Hidayat, SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fajra Andini dengan NIM 240404027 selaku moderator dalam presentasi ini. Dan di sini saya tidak sendiri, bersama dengan rekan-rekan saya ada Zumianti, Sela Natasha, Risma Niha, Diandra Salsabila, dan Munawaratul Kubro. Dalam presentasi ini, kami akan bahas tentang dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Hamalik 2002, guru merupakan suatu jabatan profesional yang memiliki peranan dan kompetensi profesional. Bahkan, guru cenderung merupakan ujung tombak peningkatan mutu pendidikan. Jika potensi guru meningkatkan relevan dengan perkembangan zaman, maka logis mutu proses pendidikan akan berpotensi, pada akhirnya pendidikan akan berpotensi pula. Potensi guru memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Hal ini dapat dipahami karena kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan erat dengan kualitas guru. Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan. Bahkan sumber pendidikan lainnya yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak didukung oleh keberadaan guru yang berkualitas. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan, peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan, serta peningkatan profesionalisme guru oleh Dikti 2006. Dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Nah, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar profesionalitas guru. Sertifikasi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Seorang guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui portofolio harus mengumpulkan minimal 850 poin yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur kualifikasi dan tugas pokok. Nah, meliputi kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, unsur pengembangan. Profesi meliputi pendidikan dan pelatihan, penilaian dari atasan dan pengawas, dan prestasi akademik. Yang ketiga, ada unsur pendukung profesi meliputi keikutsertaan dalam forum ilmiah atau pengalaman, menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan atau sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Latiana 2019. Menurut Profesional Zulkifli, Darmawan, dan Sutrisno 2014, dampak kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru bersertifikasi pendidik belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Padahal guru bersertifikasi atau guru yang sudah berkualifikasi adalah guru yang mampu mengajar dengan baik, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik. Di Indonesia, guru yang berkualitas adalah guru yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi atau isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran. Dengan demikian, idealnya guru yang sudah bersertifikasi akan mampu menyampaikan materi pelajaran dengan baik, karena guru dapat menguasai materi yang diajarkan, menguasai strategi mengajar dengan baik, sehingga seharusnya dapat menjelaskan materi pelajaran dengan baik. Sertifikasi guru diartikan sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun sebuah kebijakan menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dimasukkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimasukkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi. Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan kemampuan tenaga pendidik di Indonesia. Sertifikasi guru merupakan proses mendapatkan sertifikat bagi guru profesional yang telah memenuhi standar. Dalam meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas, pastinya dibutuhkan
Seorang guru yang profesional, guru yang telah lulus uji kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi akan mendapatkan sertifikat. Kompetensi dalam hal ini bukan hanya sekadar tantangan pengetahuan saja, melainkan kompetensi juga tercerminkan pada pola perilaku. Kompetensi ialah sikap, nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan yang terpadu dan diwujudkan dalam tindakan dan perilaku oleh Latiana 2019. Peranan sertifikasi untuk guru adalah agar lebih memahami hak dan kewajibannya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 Pasal 14 Ayat 1, antara lain: yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan Kaidah Pendidikan, Kode Etik Guru, dan Peraturan Perundang-undangan oleh Latiana 2019. Selanjutnya, ada kompetensi pedagogi dan profesional guru bersertifikasi pendidik. Menurut Mulyasa, pada tahun 2007, kompetensi pedagogi ini merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut, seperti kemampuan pengelolaan pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi, pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, kompetensi profesional guru menurut Joni dalam Suyanto dan Hisam pada tahun 2000 diindikasikan dengan memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, mampu memiliki dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. Kompetensi juga dapat ditingkatkan, diamati, dan diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran secara kualitatif dapat dilakukan untuk unsur pembangunan kompetensi yang meliputi pengetahuan dan hard skill, sedangkan unsur lainnya dapat diukur secara kualitatif atau diamati dengan seksama. Kelompok hard skill inilah yang paling mudah untuk diindeteksi dan umumnya yang pertama dilihat oleh pengguna kerja, apakah seorang calon tenaga kerja itu kualitas atau tidak kualitas. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kami ini agar mempunyai berbagai upaya yang dilakukan oleh guru mempertahankan sertifikat pendidik yang telah dimiliki khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Diskusi antara sejawat yang mengampu mata pelajaran sama merupakan upaya paling diminati untuk mempertahankan keprofesiannya. Sebaliknya, publikasi ilmiah dan karya inovasi sangat sedikit dilakukan oleh guru yang bersertifikat pendidik. Sertifikasi guru merupakan sebuah pemberian sertifikat kepada seorang guru untuk memberikan bukti bahwa guru tersebut telah memenuhi standar keprofesionalitasan sebagai tenaga pendidik. Adapun tujuan yang dilaksanakan program sertifikasi ini adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, mempercepat terwujudnya tujuan pendidik nasional, meningkatkan proses dan kualitas hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalitas guru.